Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Alfajri, NPM 2355201194. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya. Berikut adalah langkah-langkah pembuatannya, yaitu pertama, persiapan dataset. Langkah pertama, dataset pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan dataset gambar. Dalam folder tersebut ada 3 subfolder, yaitu anjing, burung, kucing. Setiap subfolder berisi 10 gambar sehingga terdapat dataset berjumlah 30 gambar. Struktur folder ini sangat penting karena Orange secara otomatis membaca nama folder sebagai label kelas setiap gambar. Kedua, mengimpor dataset ke Orange. Setelah dataset siap, langkah berikutnya adalah memuat data ke Orange. Saya menggunakan widget import image dari ADD on image analysis. Folder utama dataset hewan dipilih sebagai sumber data. Di sini saya memberi nama save features untuk yang berisi hewan. Select. Baik, ketiga yaitu ekstrak fitur menggunakan CNN image embedding. Karena jumlah dataset terbatas, saya tidak melatih CNN dari awal. Saya menggunakan widget image embedding. Model CNN pretrained yang digunakan adalah import v3. Widget ini berfungsi untuk mengubah gambar menjadi fitur numerik, menangkap pola visual penting seperti bentuk, tekstur, dan tepi objek. Hasil dari tahap ini adalah vektor fitur yang siap digunakan untuk proses pembelajaran. Keempat, pembagian data latih dan data uji. Di sini data latih dan data uji. Setelah fitur diekstraksi, data dibagi menjadi 2 bagian. Saya menggunakan data sampler. Dataset dibagi menjadi 80 data latih, 24 gambar, 20% data uji, 6 gambar. Opsi replicable determinants samping diaktifkan agar hasil pembagian data konsisten. Opsi stratify sampel diaktifkan agar populasi setiap kelas tetap seimbang. Tahap ini penting untuk memastikan evaluasi model berjalan dengan adil. Yang kelima, pelatih model klasifikasi. Itu saya menggunakan widget neural network. Data latih dari data sampler dihubungkan ke widget ini. Parameter neural network dibagi default. Model ini belajar membedakan fitur gambar anjing, kucing, dan burung berdasarkan data latih. Nah, prediksi data uji. Saya menggunakan widget prediction. Model hasil training diaplikasikan ke data uji. Widget ini menghasilkan label prediksi setiap gambar yang diuji. Tahap ini menunjukkan bagaimana model bekerja pada data yang belum pernah dilatih sebelumnya. 7. Evaluation menggunakan conversion matrix. Untuk mengevaluasi performa model, saya menggunakan widget conversion matrix. Conversion matrix menampilkan jumlah prediksi benar, jumlah prediksi salah, performa tiap kelas anjing, burung. Dari hasil ini dapat diketahui akurasi keseluruhan model. Kelas yang paling akurat kelas yang mengalami kesalahan prediksi. 8. Visual hasil. Sebagai tahap akhir, saya menggunakan widget image viewers. Widget ini menampilkan gambar beserta label asli hasil prediksi. Tahap ini membantu secara visual apakah prediksi model sudah sesuai. Kesimpulan, melalui tahap ini proyek klasifikasikan gambar berhasil dilakukan menggunakan CNN Frame Transfer Learning. Dataset kecil sebanyak 30 gambar. Evaluasi menggunakan conversion matrix. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan.
3 pertanyaan. Jelaskan perbedaan mendasar antara dataset training atau data latih dan dataset testing atau data uji dalam konteks praktikum ini. Mengapa penting untuk menghasilkan kedua dataset tersebut? Dataset training atau data latih adalah data gambar yang digunakan untuk melatih model agar dapat mengenal pola visual dari gambar anjing, kucing, dan burung. Dataset tes atau data uji adalah gambar yang tidak digunakan saat latih tetapi dipakai untuk menguji performa model setelah proses training selesai. Pemisahan ini sangat penting karena untuk mengetahui apakah model benar-benar bukan hanya menghafal data untuk mengukur kemampuan generasi model terhadap data baru. Jika tidak bisa, hasil evaluasi bisa menyesatkan karena model diuji dengan data yang sudah pernah dilihat. Untuk pertanyaan kedua, yaitu sebutkan 3 widget utama Anda gunakan dalam proses pemodelan CNN, ekstraksi fitur, pelatih, dan penguji. Jelaskan fungsi spesifik masing-masing widget dalam alur kerja Anda. Di sini saya menggunakan 3 widget utama dan fungsinya adalah dalam pemodelan. 3 widget utama yang saya gunakan adalah image embedding, berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari gambar menggunakan model CNN pretrains seperti Inception V3, menggunakan gambar menjadi vektor numerik yang bisa diproses dan algoritma machine learning. Neural network digunakan untuk melatih model klasifikasi berdasarkan fitur hasil image bending. Model ini belajar membedakan ciri-ciri gambar anjing, kucing, dan burung. Yang ketiga, prediction dan confusion matrix. Prediction digunakan untuk menghasilkan hasil prediksi pada data uji. Confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi kinerja model, menampilkan jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kelas. Yang ketiga, berdasarkan confusion matrix Anda, berapa akurasi keseluruhan model yang didapat? Manakah kelas hewan yang paling diprediksi oleh model dan kelas mana yang paling sering salah diprediksi jika ada? Analisis hasil confusion matrix. Berdasarkan hasil confusion matrix pada proyek saya ini, akurasi keseluruhan model diperoleh dengan cukup baik karena sebagai besar gambar berhasil diklasifikasikan dengan benar. Kelas yang paling baik diprediksi oleh model adalah kucing karena ciri-ciri visual relatif konsisten dan mudah dikenali oleh model. Kelas yang paling sering salah diprediksi adalah burung, kemungkinan karena variasi bentuk dan pose burung yang cukup beragam. Beberapa gambar burung memiliki latar belakang yang mirip dengan hewan lain. Kesalahan prediksi ini wajar mengingat jumlah dataset yang sangat terbatas, hanya 30 gambar. 4. Apa peran convolution neural network CNN pada widget image embedding? Mengapa tidak melatih CNN dari awal dan hanya 30 gambar? Peran CNN pada image embedding adalah alasan tidak memilih dari awal. Peran convolutional neural network CNN pada widget image embedding adalah mengekstraksi fitur visual penting seperti tepi, bentuk, tekstur, dan pola dari gambar. CNN pre-trained sudah dilatih dengan dataset besar sehingga mampu menangkap fitur umum gambar dengan baik. CNN tidak dilatih dari awal karena dataset ini hanya sangat kecil, yaitu 30 gambar. Melatih CNN dari awal membutuhkan ribuan hingga jutaan gambar agar hasilnya optimal. Jika dipaksakan, model akan mengalami overfitting dan hasilnya tidak akurat. Oleh karena itu, menggunakan transfer learning melalui image embedding merupakan pilihan yang paling efektif dan efisien. Baiklah, itulah penjelasan mengenai proyek saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.